Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun. Kali ini gue mau bisa dikatakan studi banding lah dengan video gue yang sebelumnya, yaitu soal ngobrol asumsi ya, ngobrol asumsi koin Pi Network. Semua orang boleh berasumsi gitu ya, mau seperti apa dan bagaimana. Dan sempat ada yang komen, wah apa sih dikatakan gue nggak dukung harga konsensus. Bukan nggak dukung harga konsensus mas bro, gitu kan. Justru gue hanya berasumsi juga. Itu yang gue bahas di video itu apa sih namanya, pioner-pioner yang belum mengerti dan belum paham gitu loh tentang apa itu CoinPi gitu kan, dan terus penggunaan atau potensinya seperti apa di situ. Makanya gue kasih judulnya ngobrol asumsi gitu. Akhirnya gue masuk di video itu gitu kan, ya gue masuk di asumsi juga gitu. Bahkan asumsi gue gitu kan lebih kan orang-orang bilang misalkan ya, kalaupun harga rendah gitu kan, kalaupun ini mah di video sebelumnya gue ini buat penjelasan aja ya gue gitu. Jadi justru gue di situ kan mengangkat lah gitu. Walaupun misalkan harus ya nontonlah di videonya gitu kan, silakan gitu videonya seperti apa. Dan di situ gue bukan nggak mendukung harga konsensus, di situ nggak ada gue bilang gue nggak mendukung harga konsensus, nggak bilang gitu gue ya. Makanya gue bilang ayolah tonton yang jelas sebelum menjelekkan channel Mang Adun kayak gitu ya, gitu loh. Yang udah tahu gabung lama mah sama channel Mang Adun pasti udah paham kalau selama ini gue selalu bersemangat ya gitu di saat menginformasikan update Pi Network gitu. Mana ada gue nggak dukung. Oke, nggak apa-apa ya. Biasa gue dibarengin ada sedikit curhat juga, karena ya namanya ngobrol-ngobrol kan gitu. Wajar lah ya orang kalau yang belum tahu terus salah paham, itu wajar. Oke. Nah di video kali ini gue mau ngobrol fakta. Di situ kan kemarin ngobrol asumsi gitu kan. Nah ini kita ngobrol, anggaplah ngobrol sugesti atau ngobrol itu ngobrol fakta lah ya, intinya ngobrol faktanya koin Pi Network tuh gimana ya kan. Di sini udah gua udah gua buat temanya. Oke, udah gua buat temanya ya. Oke, kita masuk di pembahasan pertama. Biasa gua ngambil dari obrolan-obrolan aja. Perlu diingat ini semua teman katanya gitu ya, CoinPi itu mata uang digital, bukan aset digital. Ketika listing atau mainnet tidak mungkin kecil. Kalau $100 yaitu atau $1.000, banyak para cukong siap memborong CoinPi, dan proyek Pi Network akan cepat gagal dalam hitungan tahun atau bulan. Yang jelas nilai value gitu kan, atau value lah bahasa gua atau konsensus tidak akan kecil untuk di awal. Oke. Nah ini bisa dikatakan bukan berlawanan ya, kita tetap ngobrol. Yang kemarin itu asumsi, nah ini faktanya seperti ini gitu loh. Oke, ngobrol fakta kita sekarang ini, bukan ngobrol asumsi. Jadi apa sih namanya, beda ya gitu, mana fakta mana asumsi. Kita lanjut ke yang kedua ini. Maaf pisan, saya dengar maaf banget katanya gitu ya, kita barter di bawah nilai konsensus pun bisa terblokir 100 tahun. Coba aja buktikan kalau mau buktiin. Dan pernah lihat juga Pan itu, mungkin dokter Cheng Diovan ya maksudnya, menyatakan nilai Pi tidak boleh di bawah $6.000. Oke, tidak boleh gitu kan ya. Mungkin mengingat modalnya yang kemarin-kemarin saja sudah habis 600 miliaran kan.
belum waktu masa promosi gitu kan, mungkin berikutlah di situ. Wah, banyak lah intinya kenapa harga Pi itu harus tinggi ya. Di video-video yang gue yang lalu-lalu juga banyak bahas itu tentang koin. Terus ini ada yang gabung juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebetulan syariatnya punya keluarga atau seorang pelaut ya. Keluarganya itu dia memberikan informasi bahwa di negara-negara tetangga kita, Vietnam, Cina, dan Korea sudah semarak logo Pi, dan aktivitas barter dilakukan dengan ketetapan konsensus sesuai harga konsensus Cina itu ya. Kebetulan sekarang beliau ada di perairan Cina menuju Vietnam. Nah, kita sebagai pioner Indonesia, mari syariatnya satukan doa semoga di Indonesia bisa secepatnya terjadi hal demikian dengan tidak merubah arah yang Kortim tentukan dan perjuangkan. Salam santun silaturahmi dari kami pioner Subang, Pantura. Oke, halo. Ini jelas ya. Bahkan beliau ini sampai menyebutkan ada keluarganya yang seorang pelaut gitu loh di sana, melaporkan tuh laporannya banyak bener gitu kan. Apa sih namanya, Pi Network itu di sana rame di negara-negara tetangga kita ya. Kita berharap di Indonesia juga udah sih sebetulnya, cuman belum seramai negara-negara tetangga kita. Oke, gitu kita lanjut ke ini ke pembahasannya ya. Hanya sekedar untuk diketahui para pioner yang belum banyak tahu. Kalau dokter Nicholas, gue dokter mulu sih, dokter maksudnya ya. Kalau dokter Nicholas dan Kortim hanya ingin mengejar harga Pi mulai dari harga berapa itu 0,00005 atau harga ICO ke market exchange, maka itu sudah akan dilakukan 3 tahun setengah yang lalu bang katanya. Sehingga saat ini dengan komunitas hampir 50 juta pioner, maka harga Pi sudah pasti tinggi. Tapi itu tidak dilakukan sama Kortim katanya, karena utilitas Pi tidak diperuntukkan untuk koin komoditas yang dijual ke exchange. Ingat itu ya. Realitanya nih, realita real ya. Berarti ngobrol fakta atau ngobrol real ya. Sudah ada 6 market exchange yang mencoba melisting Pi dengan koin berbentuk IOU. Dan exchange Atlantis yang paling besar mencantumkan nilai Pi dengan harga $30.000 per koin. Wah, itu kan di atas yang apa tadi dokter Cheng Diopan ya. Tapi apa keputusan Kortim? Mereka tidak pernah mengizinkan exchange itu untuk melisting Pi dengan resmi. Iya, karena sesuai roadmap dan white paper Pi Network, Pi adalah mata uang digital baru yang berjalan di atas blockchain berbasis Web 3. Maka yang dibentuk Kortim dan Dr. Nicholas adalah market ekosistemnya dengan meluncurkan proyek hackathon yang telah diikuti hampir 4.000 perusahaan dan profesional agar bisa tersambung dengan POS SDK Pi Network untuk menciptakan pasar global yang bisa menjual belikan berbagai produk, barang, dan jasa yang dibeli pioner dengan Bitcoin-nya. Oke, sudah pasti harga Pi akan meroket. Tetap semangat untuk menambang dan jaga akun kita baik-baik. Jangan mudah terpengaruh dengan berita-berita negatif. Tetap positive thinking bahwa semua yang kita impikan akan terwujud. Tinggal kita sabar menunggu waktu itu akan tiba pada saatnya. Amin ya. Oke, jelas ya. Ini nggak ada yang perlu gue bahas di sini. Cuman kita biar yang belum tahu jadi tahu aja, intinya kayak gitu. Terus ini, ini ya, di sini mau gua lanjut. Banyak yang gagal paham dengan koin Pi Network gitu. Koin Pi Network diciptakan sebagai mata uang digital dunia dan bukan kripto yang ada di blockchain.
Oleh sebab itu, harga nilai koin Pi ditentukan oleh konsensus global atau GCP, Global Consensus Value, ya kan, dan bukan bukan ditentukan nilai harganya melalui bursa kripto atau blockchain. Nicholas Kokalis mengatakan, kami tidak berhak menentukan nilai harga koin Pi, dan nilai dikembalikan kepada seluruh pioneers melalui konsensus global kesepakatan dari suara terbanyak. Oke. Saat ini negara Cina memegang saham terbanyak atas koin Pi, yaitu 60% rakyat Cina sudah menguasai koin Pi dibandingkan negara-negara lain. Artinya, negara Cina berhak memiliki kesempatan suara sebagai penentu nilai koin Pi, yaitu satu koin sama dengan Rp 4 miliar. Wow, ya, kurang lebih itu. Dan juga negara Cina lah yang memiliki persiapan paling matang dalam menyambut open mainnet nanti, terbukti dari persiapan marketplace, persiapan barang untuk barter, serta para developer yang sudah terdaftar. Betul ya. Jadi koin Pi bukan seperti koin micin atau seperti Bitcoin, Doge, Ethereum. Kita jangan nyebutin koin micin dan lain-lain yang listing terlebih dahulu di bursa kripto. Setelah itu baru ada nilai harganya. Oke. Seandainya koin Pi listing di bursa kripto atau blockchain, maka yang menentukan nilai harga Pi kedepannya bukan lagi konsensus global, tetapi ditentukan oleh para broker serta para ikan paus atau tukang serok. Itu berarti pula bertentangan dengan perkataan Dr. Nicholas yang menyerahkan nilai koin Pi kepada seluruh pioneers. Oke, kita geser dulu sekali lagi ya. Iya, karena Cina udah banyak berkembang dari pioner, semuanya dari itulah ya, banyak kita tahu. Sekali lagi, koin Pi bukan uang kripto. Sekali lagi, sampai berapa kali nih koin Pi bukan uang kripto. Bukan uang kripto, maksudnya bukan koin kripto kali. Ya, gua revisi tuh. Oke. Koin Pi adalah mata uang digital dunia, paham ya. Nicholas Kokalis beserta core team menginginkan koin Pi dapat bertahan lebih kurang untuk 100 tahun ke depan. Artinya ini adalah proyek jangka panjang. Oleh sebab itu, harga koin Pi memang dituntut harus mahal agar nilainya stabil sampai 100 tahun ke depan gitu. Contoh, tahun 1960-an BI Bank Indonesia mengeluarkan uang dengan nilai Rp10.000, maka nilai tersebut tetap seperti itu dan sangat tinggi nilainya saat itu. Bahkan orang yang memiliki uang 10.000 di tahun tersebut adalah dikatakan orang kaya. Nilai rupiahnya tidak berubah naik atau turun, selalu stabil, tetapi akan mengecil nilainya setelah 100 tahun kemudian dikarenakan harga barang yang naik tajam. Iya, kita tahu sekarang 10.000 dapat apa. Oke, paham ya. Tuh, kita geser dulu di maka adalah wajar apa nih. Kita geser dulu. Maka adalah wajar bila negara Cina di situ ya. Oke, stop. Maka adalah wajar bila negara Cina meminta harga satu koin Pi sebesar 4 miliar rupiah di Indonesia ya, karena bisa jadi nilai tersebut tidak ada artinya ketika 100 tahun kemudian, karena harga barang-barang lah yang naik terus menerus sehingga 4 miliar rupiah menjadi terlihat sangat kecil nilainya, tetapi nilai tersebut bisa cukup bertahan sampai 100 tahun ke depan, bahkan kalau bisa satu koin 10 miliar katanya. Luar biasa ya, dia juga ketawa tuh. Jadi ketika nanti nilai koin melalui konsensus sudah ditetapkan, maka nilai koin tersebut tetap seperti itu, tidak berubah-ubah lagi, naik turun seperti koin micin atau Bitcoin, Ethereum dan lain-lain yang bisa terjadi naik dan turun harganya, begitu ya. Kita lanjut, koin Pi ramah lingkungan.
Seperti biasa gue baleranya gak ketinggalan ya. Nicholas Kokalis mengatakan bahwa dirinya ingin menciptakan koin yang ramah lingkungan dan hemat energi tanpa harus menggunakan laptop atau komputer yang memakan banyak server hingga boros listrik serta boros energi. Dan cara-cara menambang boros energi tersebut sudah banyak ditentang oleh berbagai negara di dunia, sehingga menambang CoinPay cukup dengan melalui HP saja. Kabarnya Nicholas sedang bekerja sama dengan Elon Musk untuk membuat HP khusus untuk menambang. Itu mah apa? HP Tesla ya kalau nggak salah itu. Itulah perbedaan antara CoinPay dengan koin-koin kripto yang sudah ada selama ini. Pikiran mereka masih terbelenggu dengan sistem listing bursa kripto blockchain, menambang dengan ribuan komputer dan server dan lain-lain. Mereka lupa bahwa dunia setiap detiknya cepat sekali berubah dengan sistem-sistem serta pola pikir yang baru. Iya, gua kemarin sempat bahas yang apa namanya video di Dr. Cheng ya, menyebutkan apa sih itu, cuman koin-koin seperti itu tuh cuman sebenarnya untuk promosi ya. Disitulah pokoknya, tonton aja videonya ya, ada di itu apa namanya, di video gua yang pengobat rindu kalau nggak salah judulnya. Oke, ini udah mau nyampe akhir. Mencairkan CoinPay menjadi uang fiat. Kalian semua pioner tinggal barter saja dengan barang-barang mewah, rumah, mobil, motor, emas dan lain-lain. Setelah itu kalian jual lagi barang tersebut ke teman, saudara, family, showroom mobil dan lain-lain menjadi uang fiat atau uang digital negara masing-masing di mana kalian tinggal. Bila di negara kalian belum ada barang-barang mewah untuk dijadikan barter, maka kalian tinggal terbang ke Cina, Vietnam, Malaysia, Singapura dan lain-lain, barter barang di sana dan jual lagi di negara tersebut dengan uang fiat. Setelah itu kalian pulang dengan tukar rupiah, ya kan? Mudah bukan? Salam petir. Oke, Kopas dari grup sebelah gitu ya. Tetap semangat, jangan lupa bahagia, happy winning guys gitu kan. Oke, jadi masuk akal sih ini ya. Gua nggak mau banyak apa sih pembahasan ini, bahasanya bahasa sehari-hari juga. Oke. Terus ada lagi nggak? Udah, bagus lah, nggak usah lama-lama ya. Ini gua juga nge-share supaya pioner yang lain tahu ya, bahwasanya apa sih, udah berulang kali gue juga udah banyak nge-share bahwasanya CoinPay itu ya kan, itu adalah mata uang digital dan pembahasannya seperti yang di sini bilang ya, harganya tidak berubah-ubah, terus ditentukan sama, ini kesimpulan yang gue ambil dari video ini ya. Intinya harganya tidak berubah-ubah, dihargakan dengan suara terbanyak kan gitu. Sementara ini Cina yang menyuarakan suara terbanyak gitu kan. Eropa juga sempat perang harga konsensus ya kan, dengan Amerika, dengan Cina. Jadi seperti itu ya. Terus ini juga apa sih namanya, di sini jelas lah ya pembahasannya. Oke. Ini video kali ini beda sama video yang ngobrol asumsi. Kali ini kita ngobrol fakta tentang CoinPay Network. Oke ya, jelas. Oke. Jadi buat yang baru gabung di channel Mang Adun, jangan salah paham ya. Oke, thank you yang udah stay selalu di channel Mang Adun. Thank you juga buat yang like, comment, subscribe, membagikan video gua ke semua sosial media, baik itu Facebook maupun grup-grup WhatsApp. Silahkan ya, dengan senang hati berbagi. Gua juga sama berbagi ya buat yang lain juga. Ini karena gini, menurut gua ya, biar kita ngerti gitu loh, sekarang tuh perubahan tuh era digital seperti itu ya. Makanya kalau yang mau menggali informasi gitu loh, galilah informasi yang sekiranya itu bermanfaat gitu kan. Banyak informasi hoak gitu kan, nah ya kita nggak usah percaya gitu. Oke, pilih-pilih informasi lah intinya. Oke, gua pamit undur diri ya. Bisa dipahami tentang video kali ini, simpel-simpel saja. Nanti kita lanjut lagi. Gue Mang Adun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.